Jadi kita sudah dalam kubur itu Pak, ko ada nama dia kata sambutan, baiko mai ko ke kita lapeh, itu para jamaah janado janan menyabui, mari kita antarkan almarhum ini ke tempat peristirahatannya yang terakhir. Kalau ke kubur Pak entan mai ko atau tempat transit Pak. Piko ke neraka langsung jo ke surga atau yo tempat yang terakhir tu. Tapi kubur itu tempat transit. Dari sana itu banyak proses lagi. Nah, maka kalau kita meyakini kubur tempat terakhir, itu sama aja orang ateis. Jadi, lah basuh bak kecil rawa, lah singkit pandang ke dunia, panjang pandang ke akhirat, cuba panuh gantang balanjuang, angok babalik kenan punyong. Tabuh di gua tigo-tigo, badan kabagan juga babalik pulang, katampe asa mulo jadi surui ke tanah nan sabingkah. Sabalunnya lah badarun aye pemandian, balasi bunyi cabiak kapan, dikocong di kabek limo, langkok si tanggi aye bungo. Lah bararak badan ke surau, sudah zuhur ke mairiang salat ampe takdir, sudah tu menuju ke pusaro, iyo ke pandam pakuburan. Ta golek di liang lahat, tanah sabingkah bapa kalang, mairiang madok kabilat, dia bateh papan nan sahalai, badoroh tanah panimbunan, tatagak mejan nan duo, manyalo sipud yang hitam, doa dibaca penghabisan. Kubur tak timbun orang pai. Sekarang giliran beliau, dan saya sangat yakin Bapak yang hadir ini berapa isi dompetnya sekarang. Tapi Bapak tidak akan pernah tahu dan Ibu bara usia nan tinggal. Ada yang tahu? Tidak ada, biar Ustaz mana? Ini yang perlu kita pikirkan. Dan kita akan seperti itu semua. Akan kembali dari alam nyata ke alam gaib. Melalui corong ni, ambo diminta dek masyarakat Islam kita, saudara kita di Rawang, pertamu dek lamo bajalan banyak diliek, lamo bergaul mungkin ada basingguangan, kita agih maaf beliau. Pak Albondan ko apa kesalahan beliau? Setuju? Itulah nan paling gadang pahalonya. Salah satu ciri orang masuk surga. Wal afina anin nas. Suka memaafkan kesalahan orang tanpa orang itu minta maaf. Kita tidak ada sangkui pawi sampai nanti ke akhirat leh. Bak pucuk dilancarkan, bak pasang masuk muaro. Kita malapeh jotangi tetapi tidak meratap. Karena dia adalah milik Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Keluarga ambo minta sabar menerima musibah. Karena kita baitu sadonyo, ya kan? Tadi ambo dapat bisikan de Pak Pengurus. Ibu-ibu namanan haid tu jangan datangnya ke masjid. Ya kan? Jadi sudah diberasihan WC di tempat ibu-ibu ko 6 kilo basuh softtek. Lai terdengar ibu-ibu tu. Jadi kalau awak indak salat, ndak usah kemari. Ya kan? Jadi pernah WC itu taganang masuk ke masjid. Coba bayangkan. Ayat itu. Ya kan? Nah. Softtek itu pasti orang berdarah. Nah, ini ibu-ibu dan bapak-bapak. Ambo ndak menuduh awak nama nyawik-nyawik itu doh. Kalau ada anak-anak awak menggalih di pasar, nanggadi, ya kan, nalah balaki, kecengkenyo engkau kalau haid ingin bebersihan, jangan ke WC masjid Rawang.
Sedangkan di hotel dia gih peraturan tu. Tak boleh sembarangan membuang tisu dan dembo tak tentu namanya sebab dembo tak ada pakai itu, dembo laki-laki. Tak boleh dembo namanya. Namanya tu tek-tek di lekang. Itu. Karena awak mati kalau mengotori musaji awak datang kira-kira Pak. Tasumbeknya melimpah ia ke tempat salat gua. Coba bayangkan itu. Ya kan? Tak bagara dosanya tu. Awak andaknya ke musaji kau mencari pahala. Jadi pengurus musaji mencari pahala lo, ndak ambil pitin musaji lo. Ya kan? Ini Bapak-bapak, dicari pahala ke musaji kau. Jangan dicari dosa. Ambo kalah berulang-ulang menyampaikan, kalau ada nanti singgung masalah itu, kalau ndak mau sampai berdosa ambo. Apa rantian ambo banyak musaji na lain tempat mengaji. Ya kan? Ndak musaji Rawang saja. Ya kan? Di badan ambo nanti taluk jo suya nalah gaik kok. Ya kan? Pergi mengaji diundang orang tua, ndak tapanuhi sadanya. Ini. Jadi ibu-ibu sampaikan kok nang gaik-gaik kok indah lai. Kok indah lai haid tu. Anak kita na muda-muda na menggalai di pasar. Kalau haid jangan ke masjid. Ya kan? Karena masjid ini tempat suci, tempat beribadah. Di hotel sawak ndak boleh sembarang membuang softtek. Karena kita akan seperti itu. Itu ndak ada orang dayo oleh do Pak. Kalau lah mode itu tu jago karate, jago silet, pareman, batato, indak batato ndak ada terus. Jadi apa jangan bagak-bagak di dunia kan. Awak sadonya kamati. Di malaikat maut ndak tentu pendeka, ndak tentu dan duo karate, itu jago karate itu mah. Antu calilah nanti kalau tiba malaikat maut. Tak tahu melawan. Ini akan terjadi kepada kita semua. Sama kita peliharalah kebersihan masjid ini. Dari kotoran-kotoran. Ambo ulang cik lain. Apa nan merokok dari luar, buang di tong sampah di luar lu. Jangan dibawa jo ke tempat berdua. Tadilah ambo buang lu dua. Bamang ko sama ada tu mana? Iya kan? Puntung rokok dibawa ke anu saji. Ya. Ibu ya. Kaum muslimin, semua pekerjaan kita tadi akan dikabarkan oleh Allah. Jadi kecil tidak tercatat. Labara membuang puntung rokok di tempat wudu, artinya catat di malaikat. Orang lain lo mencampaan. Ya kan? Coba bayangkan itu. Orang lain mencampaan, sengaja aku merasian puntung rokok sianu, tak tahu ambo doa, karena engkau ya Allah, dia ambo mencampaan, dapat pahala. Orang yang membuang dari luar sinan, dapat dosa. Nyoketek rasanya, tapi itu ditulis oleh Allah. Karena apa? Kecil dan besar, baik dan buruk akan dipertanggungjawabkan nanti di muka pengadilan Allah. Pak, apa mandi kini lai jo sabunnya? Lai sebab daerah lah modern. Kalau masuk Jepang jo buah tandikinya Pak. Ya. Asampu itu kepala saya berbeda. Namanya? Sampo kan? Untuk badan sabun, untuk kepala sampo. Sampo tu banyak ndak busanya? Banyak. Atau mengkolicinnya. Tapi barana banyak busa sampo, ainyo sendiri nanti galinci dek busanya tu. Tu sambo. Ini bapak-bapak ini. Iya kan? Jadi walaupun awak sampo, jangan di permainan busa tu lah. Bisa awak tagalici dengan seorang. Kenapa? Yang punya dunia ini Allah. Barana awak menyuruh-nyuruh Pak. Misalnya lah. Orang mencilok-cilok kau. Kemudian sepakainya je petugas. Dia gih dia orang mencilok kau. Petugas tu piti. Tuan ni yang saya berita tu lah. Kecil apa you sawana ni yang tu. Itu nangkap pak fikiran. Ndak sawana. Ni yang tu dapat dia akhirat nanti. Apa pasti payi kezinan. Walaupun dikuburkan di dalam tanah. Ya kan? Setelah nanti yaumi yub'atsun
pada hari berbangkit semuanya dibangunkan oleh Allah. Membuat pertamu ndak barek di Allah. Apoleh maulang orang kolah pernah hidup dulu kai hidup balik dari kubur. Suatu na mudah bagi Allah. Nan tak ada bisa dia don Allah. Apalagi maulang. Jadi kita sudah dalam kubur itu Pak, ko ada nama gih kata sambutan, baiko mai ko ke kita lapeh. Itu para jemaah jangan dojonan menyabui, mari kita antarkan almarhum ini ke tempat peristirahatannya yang terakhir. Kalau ke kubur Pak entan mai ko atau tempat transit Pak. Pikok ke neraka langsung jo ke surga atau yo tempat yang terakhir tu. Tapi kubur tu tempat transit. Dari sana itu banyak proses lagi. Nah, maka kalau kita meyakini kubur tempat terakhir, itu sama aja orang ateis. Sama dengan orang komunis. Tidak percaya kita hari berbangkit. Sedangkan rukun iman salah satunya itu percaya beriman kepada hari kiamat. Itulah tausiah pendek gitu. Mudah-mudahan Pak Albondan ko meninggal dirahmati Allah. Ko ada dosa beliau diampunkan Allah. Kalau kita sepakai memaafkan, itu dia tidak akan mencari kita di akhirat nanti lagi. Tapi di akhirat kalau mencari orang yang pernah kita aniaya, kama akan dicari. Di Perumnas Pak Paniang mencari alamat. Sebab itu rumah Perumnas itu bantuannya sama. Itu mengko namanya rumah BTN, bangunan tidak normal. Ya kan? Asasik-sasik orang mencari embo tu kesinan tu. Apalagi mencari alamat orang yang pernah kita aniaya di dunia ini. Di mana kita cari di akhirat? Tapi kalau kita sudah memaafkan orang yang bersalah, mudah-mudahan lancar perjalanannya menuju Allah. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.